warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurrahmawati, NIM 71014193332, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Enjoy! Asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Poin pertama, asas-asas bimbingan dan konseling. Pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling, karena pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Asas adalah ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Terdapat 12 asas-asas bimbingan dan konseling. Pertama, asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling dan harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 2. Asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu pada guru BK maupun pada siswa. Artinya, siswa secara suka dan rela tanpa ada paksaan mau menyampaikan masalah yang dihadapi. 3. Asas keterbukaan. Suasana keterbukaan antara guru BK dengan siswa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena akan mempermudah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. 4. Asas kekinian. Masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan bukan masalah yang pernah dialami di masa lampau dan kemungkinan masalah yang akan dialami di masa yang akan datang. 5. Asas kemandirian. Pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana menjadikan siswa dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau bergantung pada guru BK. 6. Asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. 7. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. 8. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. 9. Asas kenormatifan. Usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, norma adat, norma hukum, maupun kebiasaan sehari-hari. 10. Asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dan dengan menggunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai. 11. Asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tetapi siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. 12. Asas tutpuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa. Poin yang kedua, prinsip bimbingan dan konseling. Pemahaman tentang prinsip dasar ini sangat penting dan perlu, terutama kaitannya dengan kepentingan di lapangan yang dapat menghindarkan diri dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam praktik pemberian layanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang akan dibahas ditinjau dari prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Prinsip secara umum: A. Bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. B. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. C. Bimbingan harus fleksibel sesuai program pendidikan siswa yang bersangkutan. D. Sikap dan tingkah laku siswa terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. E. Perlu dikenal dan dipahami siswa yang dibimbing. F. Masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. G. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh petugas yang memiliki keahlian di bidangnya. H. Terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian yang teratur. Prinsip-prinsip khusus. Berikut ini penjelasan secara singkat prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. 2. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. 3. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. 4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Poin yang ketiga adalah implementasi. Program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan melibatkan banyak pihak. Artinya,
Bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal apabila semua pihak dapat terlibat sesuai peran dan tugasnya. Agar dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam proses membimbing, semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman mengenai bimbingan dan konseling, tidak terkecuali berkaitan dengan asas dan prinsipnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.